Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Ridho. Kali ini kita mau membahas soal satu isu yang sepertinya lagi rame, di mana podcast Om Deddy Corbuzier itu mengundang salah satu asisten pelatih atau tim analis dari timnas Indonesia, ya Kim Jong Jin. Di sini dia membongkar beberapa fakta, dan dari pertanyaan-pertanyaannya Om Deddy saya pikir ada beberapa fakta baru yang terbongkar dan akhirnya kita tahu, dan yang selama ini dimuat oleh media itu bahkan salah satu mantan pemain timnas itu ternyata berbohong. Oke, seperti apa beritanya? Mari kita simak, dan bagaimana reaksi netizen? So kita simak. Let's go. Kim Jong Jin mengatakan Anda adalah satu-satunya pemain yang berbohong di media sebagai seorang pemain timnas Indonesia. Loh, ini ada apa lagi nih? Ya, jadi ternyata Kim Jong Jin, tim pelatih dari Coach Sintayong, itu diundang ke podcast Deddy Corbuzier, guys. Dan salah satu pembahasan yang membuat aku pribadi itu terkejut, di mana Om Deddy Corbuzier ini menanyakan kepada Kim Jong Jin. Ada salah satu pemain timnas Indonesia yang mengatakan bahwasanya Coach Sintayong ini adalah diktator. Namun dengan tegas Kim Jong Jin ini mengatakan itu sangat tidak benar. Dan ternyata dari awal berita ini muncul, ketika Mark Klok mengatakan Coach Sintayong ini adalah diktator, beliau ini langsung mengirim pesan pribadi, guys, kepada Mark Klok, yang kira-kira isinya seperti ini. Brother, sudah cukup, Anda terus mengatakan kebohongan ke media. Anda adalah satu-satunya pemain yang berbohong di media sebagai seorang pemain. Waduh, berarti maksudnya apa yang dibilang oleh Mark Klok ini itu tidak benar, guys. Kalau memang ini kenyataannya, artinya mungkin ya Mark Klok ini pernah sakit hati atau punya masalah pribadi dengan Coach Sintayong, sehingga dia berani mengeluarkan statement bahwasanya Coach Sintayong itu adalah diktator. Dan di podcast itu Om Deddy juga menanyakan kenapa Coach Sin tidak melakukan klarifikasi apapun, kenapa dia diam meskipun dia difitnah. Jika ini semua berita bohong, kenapa Coach Sin tetap diam? Dan tim pelatihnya ini pun menjawab, Coach Sintayong itu diam demi menjaga semuanya, guys, karena Coach Sintayong nggak mau merusak momen di mana timnas Indonesia saat ini berpeluang besar lolos ke Piala Dunia. Karena seandainya Coach Sintayong juga mengklarifikasi apa yang terjadi, itu akan membuat keadaan di timnas Indonesia menjadi tidak baik, guys. Entah itu dari PSSI, pemain, ataupun yang lainnya. Makanya diam adalah keputusan yang terbaik yang diambil Coach Sin saat ini. Jujur kalau begini ceritanya aku makin penasaran, guys. Sebenarnya ada... Ya, saya sih tidak terlalu kaget. Ada pemberitaan seperti ini, ada isu-isu baru lagi yang datang dari tangan kanannya Coach STY atau salah satu tim analis timnas. Karena saya sudah bilang dari awal-awal akan ada fakta-fakta baru yang akan terbongkar ke publik dan kita harus siap menikmati itu. Dan akhirnya kan terbukti bahwa salah satu tim analis timnas Indonesia itu membongkar fakta-fakta baru, termasuk Coach STY sampai dengan video ini dibuat, dia belum menandatangani surat pemecatan dari PSSI. Dan bahkan menurut si Kim Jong Jin, dia bilang ini seperti bom yang tiba-tiba meledak dan buar, meledak. Jadi seperti sesuatu yang datang tiba-tiba. Dan kalau kita lihat dari klarifikasinya dia, statementnya Jin ini, dia bilang kalau ya, dia sendiri merasa dihianati. Dan saya pikir ya ini salah satu ya, fakta yang terbongkar lagi, dan kita harus siap menerima itu, teman-teman. Ternyata banyak pandit dibayar untuk singkirkan Sintayong. Ya, opini ini muncul ke permukaan setelah cuitan host sekaligus pengamat sepak bola Tio Nugroho menjelaskan jika ada para pengamat sepak bola yang dikumpulkan di akhir bulan Desember 2024 yang lalu untuk tujuan tertentu. Gue bukan bagian dari pengamat sepak bola yang dikumpulkan di Hotel Mandarin bulan Desember 2024 lalu. Gotong royong FC Ops. Insya Allah gue akan tetap jujur dan berdasarkan fakta dalam memberikan opini, bukan hanya demi amplop atau transparan semata, apalagi bisa cepat benar berputar balik dalam memberikan opini. Kreji, tulis Tio Nugroho. Meskipun tidak jelas apa yang dimaksud Tio, namun publik menilai ini terkait dengan pemecatan Sintayong karena ada beberapa pengamat yang awalnya mendukung langsung berbalik menyerang Sintayong. Bagaimana menurut kalian? Nah, ini kan terbongkar juga dari Jin tadi di podcastnya Deddy Corbuzier. Dia bilang ini seperti ada seseorang yang sepertinya ingin untuk Coach Shin dan 10 orang asistennya, ini kan mereka semua total ada 11 orang, 11 ditambah Coach Shin. Nah, 11 orang ini
seperti ada seseorang yang mau mereka ini untuk cepat-cepat keluar dari Indonesia menurut si Jin. Dan ini sepertinya pemecatan sepihak karena menurut Jin, setelah mereka melakukan preskon ya, dalam hal ini PSSI, ternyata Coach Shin itu sebelumnya baru dipecat 2,5 jam. Bayangkan teman-teman. Dan itu surat pemecatannya belum ditandatangani sama Coach Shin. Dan kemudian federasi mengumumkan pelatih baru dan mengumumkan pemecatan STY, sedangkan STY belum sama sekali menandatangani surat pemecatan atau surat pemberhentian dari PSSI. Saya agak sedikit ya sedih sih sebenarnya dengar dari Jin tadi. Sebenarnya bukan hanya saya, tapi pemilih podcast pun sampai tidak bisa berkata-kata. Mengejutkan, Sinteyong belum tanda tangani surat pemecatan dari PSSI. Dan banyak berita bohong terkait Sinteyong. Ya, hal ini disampaikan oleh asisten Sinteyong ya dalam podcast bersama Deddy Corbuzier ya. Ya, di mana asisten Sinteyong berkata, selama wawancara eksklusif bersama Deddy Corbuzier, ia mengungkapkan bahwa saat ini Sinteyong belum menandatangani surat pemecatan dari PSSI. Ada pertanda apakah ini? Apakah akan ada hal yang mengejutkan? Karena kita tahu Sinteyong baru kembali ke Korea nanti tanggal 26. Apakah akan terjadi hal yang mengejutkan atau memang mekanismenya tidak ada tanda tangan pemutusan kontrak? Hanya itu ya, asisten Sinteyong juga mengatakan kalau Mark Klok salah satu pemain yang berbohong ke media tentang Sinteyong. Dia menjelaskan apa yang diucapkan oleh Mark Klok adalah berita bohong. Sinteyong tidak pernah ya melakukan otoriter di dalam ruang ganti pemain di tim ya. Ini merupakan berita bohong yang disampaikan oleh Mark Klok. Dan bahkan Deddy Corbuzier pun bertanya, kenapa Coach Shin tidak melakukan klarifikasi apapun? Kenapa dia diam meskipun dia difitnah? Jika ini semua berita bohong, kenapa Coach Shin tetap diam? Itu kata Deddy Corbuzier. Kenapa dia bertanya kepada asisten Sinteyong? Ya, lagi dan lagi dia menjawab, sebenarnya saat ini kondisi sepak bola Indonesia sedang di masa sulit ya, di masa perubahan besar di dalam dunia sepak bola, di mana dia mengatakan kalau lebih baik diam ketimbang nanti akan lebih banyak berita yang digoreng lah istilahnya. Jadi lebih baik diam. Coach Shin mengambil langkah diam, teman. Dan sebenarnya yang menarik itu adalah ucapan kalau saya pikir ada sesuatu yang ingin Coach Shin dipaksa agar segera meninggalkan Indonesia. Ini yang saya bilang tadi. Sepertinya ada seseorang. Ya. Di sini kita tidak tahu seseorang itu siapa dan kita tidak bisa menebak seseorang itu siapa yang sebenarnya gitu. Tapi intinya adalah seseorang yang ingin Coach Shin dan 10 orang asistennya angkat kaki dari Indonesia. Dan soal Mark Klok, saya pikir ya Mark Klok mungkin punya masalah pribadi dengan STY sehingga dia berani terang-terangan berbicara seperti itu, atau ada kesalahan teknis dari translator atau seperti apa. Ya kita juga tidak tahu, tapi intinya menurut Jin tidak pernah ada yang namanya diktator di timnas Indonesia. Jadi Coach Shin itu terbuka, dan menurut Jin tadi, kalau Coach Shin itu pendengar yang baik, dia welcome dengan semua pemain. Kalaupun ada ide-ide baru yang dikasih oleh pemain, dia siap untuk menerima dan dia siap untuk bekerja sama, berkolaborasi antara idenya dia dengan idenya pemain, itu dimix dan menghasilkan satu strategi. Nah, menurut saya ini salah satu hal yang luar biasa dan yang tidak terungkap ke publik, begitu kan? Karena yang kita tahu selama ini yang diberitakan oleh media-media bahwa ada dinamika dalam ruang ganti, dan menurut Jin itu sebenarnya tidak ada, apalagi soal komunikasi. Komunikasi menurut Jin kalau untuk Indonesia ada JJ, untuk bahasa Inggrisnya ada dia, karena dia juga salah satu translator untuk bahasa Inggrisnya. Nah, itulah yang membuat kita berpikir bahwa kalau hanya masalah komunikasi, ini kebohongan. Ini tidak bisa diterima dengan akal sehatnya kita. Loh, maksudnya begini loh. Ayo kita berpikir sama-sama. 5 tahun Coach Shin memimpin Indonesia, timnas Indonesia. Masalah komunikasi menjadi alasan tidak masuk akal.
Kalau masalah komunikasi harusnya Iwan Bule itu angkat kaki dari PSSI, harus diganti STY dengan pelatih yang mengerti dengan bahasa Belanda atau bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Harusnya seperti itu. Tapi kenapa dipertahankan kalau masalahnya komunikasi? Dan akhirnya kan teman-teman bisa nonton sendiri. Akhirnya kan terbuka sekarang bahwa tidak ada dinamika, tidak ada miskomunikasi antara pemain dan pelatih. Iya kan? Tidak ada. Dari podcast Kim Jong Jin dengan Om Deddy Corbuzier, analis dari Coach Shin Tae-yong pada saat menjadi pelatih timnas Indonesia, ada beberapa hal yang menarik yang terungkap di podcast tersebut. Yang menarik perhatian gue. Gue akan bahas beberapa hal, mungkin gak satu video. Dan di video kali ini, gue akan lebih membahas soal ini sangat menarik. Yaitu, gue sangat tidak suka the way PSSI sack Shin Tae-yong. Cara PSSI memecat STY menurut gue sangat amat kasar dan tega. Karena diungkapkan oleh analisnya, asisten pelatihnya Coach Shin Tae-yong, dikasih tahu itu 2,5 jam sebelum announcement yang jam 12 siang pada saat itu. 2,5 jam dikirimin surat sama Pak Sumarji, manajer timnas. Gila etikanya. Asli itu bener-bener tega banget. Yang kedua, Coach Shin Tae-yong belum tanda tangan. Kenapa? STY belum tanda tangan. Karena ya masih nego. Nego ini berkaitan dengan yang waktu itu gue pernah bahas, pesangon. Pesangonnya mau dinego sama PSSI kan gak make sense. Lu harus bayar full karena lu yang mecat secara sepihak dan mendadak seperti itu. Lu harus bayar pesangon full. Titik. Dan yang terakhir disebutkan juga, tidak ada alasan yang jelas di dalam surat pemecatan itu kenapa mereka dipecat, kenapa STY dipecat. Itu menurut gue 3 hal yang gue sangat tidak suka. Gue dukung PSSI dari kemarin sampai dikatain buzzer karena ya mau mereka ganti pelatih itu kan keputusan dari PSSI. Kita harus hargai, kita harus lihat, kita harus dukung. Tapi cara mereka memutus kontrak STY ini yang menurut gue sangat amat keterlaluan. Oke? Semua orang berpikir begitu bahwa PSSI sepertinya agak sedikit arogan kali ini. Mungkin bukan Erick Thohirnya. Kenapa saya bilang bukan Erick Thohirnya? Banyak pengamat bilang bahwa Erick Thohirnya oke, tapi orang-orang di sekelilingnya itu tidak oke. Makanya salah satu pengamat itu Bung Harpa bilang, percuma kita lolos ke Piala Dunia tapi kita gagal memanusiakan manusia. Itu berkaitan dengan alasan pemecatan STY. Ya mungkin mereka tahu fakta-fakta atau hal-hal yang sebenarnya terjadi, tapi mereka tidak punya kuasa untuk berbicara lebih dalam. Nah, akhirnya faktanya terbongkar dari podcastnya Om Deddy Corbuzier bersama Kim Jong Jin. Di situ dia buka-bukaan. Semuanya terbuka. Bahkan sampai Om Deddy pun terdiam, tidak bisa berbicara banyak. Karena apa? Salah satunya mereka bilang kalau orang-orang Korea ini yang dikatakan orang asing itu sangat cinta dengan Indonesia. Mereka peduli dengan sepak bola Indonesia. Bahkan mereka menganggap Indonesia, orang-orang Indonesia, supporter bola Indonesia, pemainnya, Erick Thohirnya itu sebagai keluarga. Karena di situ semua mereka dirangkul. Makanya saya bilang kalau masalah komunikasi itu agak omong kosong. Ada hal lain yang lebih besar yang masih dirahasiakan, yang masih disembunyikan dan pasti suatu saat akan terbongkar ke publik. Dan soal pemberitaan selama ini yang bilang STY segala macam dan pemberitaannya itu negatif, akhirnya kan dibantah. Akhirnya Kim Jong Jin bilang kalau itu media-media yang sekarang itu buat muat soal STY dengan berita miring atau berita negatif itu pembohong. Mereka semua pembohong. Apakah kita mau bilang Kim Jong Jin ternaknya STY? Kan tidak juga. Itu fakta loh. Makanya saya bilang, ayolah kita berpikir objektif. Jangan kita hanya lihat dari satu sisinya saja. Jangan kita melihat dari statement-statement atau sisinya PSSI saja. Kita juga harus mendengar dari pihaknya STY. Nah, selama ini kan kita tidak mendengar dari pihaknya STY. Kenapa? Karena STY lebih memilih untuk berdiam diri karena alasan tertentu.
tidak mau kalau timnas Indonesia terganggu, karena sekarang ada di momen krusial. Indonesia bisa saja lolos ke Piala Dunia karena ada di posisi yang sangat-sangat menguntungkan kita, ada di posisi ketiga. Kalau STY berbicara dan buka mulut, maka bisa saja timnas itu terpecah, bisa saja masyarakat terpecah dan gaduh, dan akhirnya timnas batal lolos ke Piala Dunia. Nah, selama ini kan kita tidak dengar dari mulutnya STY keluar statement segala macam, tidak ada. Justru dari pihak sebelah yang sibuk untuk melakukan klarifikasi ke sana kemari. Barulah tadi 9 jam yang lalu ketika video ini dibuat ada klarifikasi atau ada statement-statement yang keluar atau fakta-fakta baru yang keluar dari tim analis atau asisten pelatih dari STY. Nah, itu dia, makanya saya bilang kita harus melihat dari dua sisi. Tidak bisa kita hanya melihat dari sisi PSSI-nya saja atau federasinya saja. Karena pasti secara tidak langsung, suka tidak suka atau mau tidak mau, ya mereka harus membenarkan apa yang dikatakan sama PSSI, ya kan? Jadi ayolah teman-teman, kita berpikirnya, ya kita berpikir objektif. Kita jangan hanya melihat dari PSSI-nya saja, dari kedua belah pihak. Dan kita sudah dengar dari apa yang dikatakan sama Kim Jong Jin, bahkan yang membuat kita kayak, saya kaget ya ketika Kim Jong Jin bilang sekelas Mark Klok pemain timnas itu berbohong gitu. Itu kan agak sedikit ya aneh juga, kok bisa Mark Klok seperti itu. Ini ya, lagi rame pemberitaan bahwa Coach Sinteyong belum menandatanganin surat pemecatan yang diberikan oleh pihak PSSI. Ini diungkapkan langsung oleh asisten Coach Sinteyong yang hadir di podcastnya Deddy Corbuzier. Yang belum nonton, segera nonton teman-teman. Di sini banyak diungkapkan kebenaran, tapi dari sudutnya Coach Sinteyong beserta staf kepelatihan ya teman-teman. Jadi kita belum tahu apa yang benar-benar terjadi di antara PSSI dan Coach Sinteyong teman-teman. Tapi melalui keterangan asisten pelatihnya Coach Sinteyong ini, beliau ini bilang teman-teman bahwa sampai detik ini Coach Sinteyong belum menandatanganin surat pemecatan yang diberikan oleh pihak PSSI karena masih ada beberapa masalah yang belum bisa diselesaikan antara pihak PSSI dengan pihak Coach Sinteyong teman-teman. Jadi sampai sekarang ini masalahnya belum selesai teman-teman. Drama masih terus berlanjut teman-teman. Tulis pendapat kalian di kolom komen ya teman-teman. Ya, kita nikmati saja apapun yang mereka suguhkan untuk kita. Karena tugasnya kita hanya menikmati. Kita mau bilang apa? Kita mau bilang STY begini-begini, kita mau bilang PSSI begini-begini, yang punya hak, yang punya kewajiban untuk menggantikan pelatih itu PSSI. Ketua PSSI dan jajarannya dia, exco ini yang punya hak untuk menggantikan STY, menggantikan pelatih. Kan begitu. Mark Klok is a liar. Mark Klok adalah seorang pembohong. Ya, hal itu disampaikan oleh mantan asisten Coach Sinteyong, Coach Jin, ketika menjadi narasumber di podcast Deddy Corbuzier. Di mana dalam wawancara dengan sebuah media Belanda, Mark Klok mengatakan kalau Coach Sinteyong itu adalah diktator. Dan dia mengatakan kalau misalkan pemain mau mendiskusikan sesuatu dengan Coach Shin, maka bisa dipastikan pemain itu tidak akan dipakai lagi. Dan itu dibantah oleh Coach Jin. Dan Mark Klok dikatakan pembohong. Ya, sebenarnya waktu berita itu muncul, aku udah sempat bahas ya di akun. Ada 60.000 yang nonton dan 256 yang berkomentar. Dan sebagian besar yang berkomentar itu tidak setuju, bahkan menghujat aku. Dan aku paham, mungkin itu karena mereka adalah fans Persib Bandung, jadi tidak terima pemainnya dikritik. Tapi sekarang terbukti kalau Mark Klok adalah seorang pembohong. Bahkan di kolom komentar IG-nya dia udah mendapatkan ganjarannya ya. Dan satu fakta yang pasti, Mark Klok itu tidak punya darah Indonesia. Tidak ada DNA orang Indonesia di darahnya. Cuman kewarganegaraannya dinaturalisasi menjadi WNI. Jadi seperti yang aku bilang di konten ini ya, orang yang tidak tahu terima kasih itu tidak akan jadi apa-apa. Karena dia adalah seorang pembohong. Salam. Ya, tega sekali begitu si Mark Klok. Padahal kalau kita lihat dia salah satu andalannya STY juga. Tapi kita tidak tahu ya alasannya dia sampai tega berbohong seperti itu. Untuk apa maksudnya begitu? Tujuannya untuk apa? Bilang Coach Shin diktator lah, kalau ada beda pendapat langsung dicoret dari timnas lah, dari tim segala macam. Ya akhirnya kan terbongkar juga teman-teman. Dan ya kesimpulannya kita lihat saja ke depannya seperti apa lagi dramanya. Dan ya kita nikmati saja
fokusnya kita dukung timnas saja. Dan isu-isu seperti ini pasti akan terus berlanjut, dan jangan kaget karena memang ini Indonesia. This is Indonesia. Kita harus bisa ya terima dengan bijaksana. Kita harus terima dengan bijak lah sebagai netizen. Ya selalu saya bilang jangan subjektif dalam menilai. Karena di sini ya belum sepenuhnya lah dari pihaknya ST berbicara dan dari pihaknya PSSI berbicara. Karena tidak selalu PSSI itu benar dan tidak selalu Coach Shin itu salah. Jadi artinya kita harus ada di tengah-tengah 50-50 supaya kita dapat berita yang berimbang dan kita bisa menggabungkannya menjadi satu berita yang enak lah kita lihat, kita dengar, dan kita bisa taruh kesimpulan di kepalanya kita bahwa sepak bola Indonesia itu indah. Kalau tidak ada hal-hal semacam ini kan sepi sepak bolanya kita. Cie. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dari netizen, dari masyarakat Indonesia soal ya video yang lagi viral antara podcastnya Om Deddy Corbuzier dengan salah satu tim analis dari Coach Sintayong, Kim Jong Jin, yang dimana ada beberapa fakta yang baru saja terbongkar dari pihaknya STY, dari Kim Jong Jin, dan ya, kita lihat mereka sangat terbuka sekali untuk berbicara, dan ya ada beberapa hal yang saya pikir menjadi poin penting di sana, di mana soal pemecatan STY yang secara sepihak, dan ya menurut saya kita bangsa yang besar dan harusnya kita bisa menghargai orang lain, dan jasa orang lain harusnya kita ya ingatlah bahwa orang lain pernah berjasa untuk kita, pernah membantu kita di saat kita dalam keadaan terpuruk, kesulitan, harusnya kita ingat itu. Karena Pak Ketua Umum PSSI sering bilang bahwa kita adalah bangsa yang besar, kita harus menghargai orang lain, dan itu saya ingat betul dan pegang betul kata-katanya Pak Erick Thohir soal itu. Tapi dengan statementnya Kim Jong Jin bahwa mereka dipecat secara sepihak, ini membuat saya berpikir bahwa ada orang-orang di sekitarnya Pak Erick Thohir yang mungkin tidak suka dengan era kepelatihannya Coach Shin, dan ya itu terbukti dari kata-katanya Kim Jong Jin. Dia bilang kalau sepertinya ada seseorang yang ingin mereka itu keluar cepat-cepat dari Indonesia. Ya kita hanya bisa menikmati, kita hanya bisa mengkritik seperlunya saja, kita hanya bisa berbicara seperlunya saja, dan ya itulah fakta yang ada. Dan ayo kita dukung timnas, siapapun pelatihnya, siapapun ketua federasinya, tugas kita adalah dukung timnas sampai sukses masuk Piala Dunia. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir, dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.